Kalian pernah kepikiran nggak sih kenapa estetika Jepang mulai dari anime, desain yang minimalis, sampai arsitekturnya itu ikonik banget rasanya. Rasanya itu sebenarnya ada pada perjalanan sejarah seninya yang berjalan lumayan lama sampai ribuan tahun. Makanya kali ini kita bedah, let's go. Semuanya itu dimulai dari peradaban awal, yaitu dari zaman Jomon, di mana masyarakat pada zaman ini udah bisa menciptakan suatu kerajinan yang bahkan fungsional gitu. Tapi mereka udah mulai punya selera artistik sampai akhirnya kemudian masuk ke zaman Yayoi, di mana fungsi seni itu mulai agak geser ke arah benda-benda perunggu untuk kebutuhan upacara dan bahkan ritual pertanian. Terus lompat ke abad ke-8, zaman klasiknya Jepang, yaitu zaman Nara dan Heian. Disinilah mulai ada pengaruh agama Buddha yang masuk dengan sangat kuat gitu kan. Sampai akhirnya seni rupa Jepang ini mulai fokusnya sama penciptaan patung Buddha yang megah dan bahkan pembangunan kuil kayu yang artistik. Di zaman Heian juga ini seni lukis Yamato-e atau lukisan bergaya Jepang yang asli itu muncul. Sampai akhirnya nanti dia memisahkan diri dari gaya Tiongkok itu sendiri. Kemudian di zaman pertengahan itu masuk ke masa Kamakura dan Muromachi. Kekuasaan pindah ke tangan samurai. Jadi gaya seninya lebih maskulin dan realistis. Sampai di sini Buddhisme Zen mulai populer gitu kan, melahirkan seni lukis tinta hitam putih yang simpel tapi punya makna dalam, serta tradisi upacara minum teh muncul. Masuk ke zaman keemasan, yaitu zaman Edo. Kira-kira selama lebih dari 200 tahun Jepang ini nutup diri, lockdown. Hasilnya budaya lokal meledak banget gitu kan. Prinsipnya seni itu bukan lagi buat bangsawan tapi juga buat semua rakyat gitu, bahkan rakyat jelata. Di sini lahir ukiyo-e, seni cetak balok kayu yang ikonik banget dan menggambarkan keindahan hidup sehari-hari. Dan terakhir itu di zaman modern, yaitu zaman Meiji sampai sekarang, itu agaknya kemasukan pengaruh barat lah. Kayak Jepang udah mulai memadukan teknik lukis minyak Eropa dengan estetika tradisional yang udah mereka punya. Kurang lebih akar seni mereka ini jawabannya adalah alam dan ketenangan. Makanya ada dua konsep. Yang pertama itu wabi sabi, yaitu menghargai keindahan dalam ketidaksempurnaan. Kedua itu dazen, yang mengutamakan kesederhanaan itu. Atau juga ma, yaitu seni yang memberikan ruang kosong agar jiwa bisa bernapas. Makanya itulah alasan kenapa seni Jepang jarang yang terlihat terlalu rame gitu kan, dengan detail yang kesannya berantakan, tapi lebih cenderung simpel. Nah, hebatnya kenapa seni kuno Jepang ini bisa bertahan sampai sekarang? Jawabannya itu dengan adaptasi. Seni rupa di Jepang itu nggak mati men, mereka berevolusi. Contoh paling nyatanya itu adalah ya tadi manga dan anime. Gaya visual yang kuat gitu kan, dengan menggunakan garis tegas dan warna flat, sebenarnya itu adalah turunan langsung dari teknik ukiyo-e abad ke-18 tadi. Selain itu juga filosofi Zen sekarang jadi standar desain global. Kayak brand Muji atau desain produk Apple itu sangat dipengaruhi oleh estetika minimalis Jepang. Makanya mereka bisa berhasil mengekspor gaya hidup mereka lewat soft power, sehingga seni tradisi mereka sekarang bisa kita temukan di mana-mana, bahkan di genggaman tangan kita sehari-hari. Intinya seni Jepang ini ngajarin kita bahwa menjaga tradisi bukan berarti ya berhenti gerak yang udah ada, ya udah stop, nggak kita kembangin adaptasi segala macam. Tapi dengan menghargai akar sejarah justru kita bisa menciptakan masa depan yang lebih bermakna. Saya Muhammad Rifki Naufal dengan NIM 242131009 dari Prodi Seni Rupa Murni. Makasih banyak udah nonton, sampai jumpa di next video. Huhuy.